Filosofi taktik Patrick Kluivert masih terus dibanding-bandingkan dengan Sintayong. Pelatih asal Belanda ini bakal membawa skema sepak bola menyerang untuk timnas Indonesia. Padahal skuad Garuda sebelumnya terbiasa main bertahan di era Kosin. Namun taktik andalan Kluivert ini diprediksi lebih cocok dengan komposisi mewah skuad Garuda. Cetak Gol coba merangkum adu kecerdasan taktik Patrick Kluivert dan Sintayong sebagai berikut. Dibesarkan di dua negara yang gila sepak bola. PSSI akhirnya resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Pria 48 tahun ini didapuk Erick Thohir sebagai suksesor Sintayong. Keduanya sendiri memang punya catatan gemilang di lapangan hijau. Bagaimana tidak, baik Kluivert maupun Kosin sama-sama besar di negara gila sepak bola yakni Belanda dan Korea Selatan. Sebut saja Kosin yang karirnya cemerlang saat menjadi pemain. Pelatih 54 tahun ini membawa Songnam Ilhwa mendominasi di negeri ginseng. Pasalnya Sintayong sukses memboyong 6 trofi ke League One, ditambah lagi Kosin juga mengangkat trofi Liga Champion Asia bersama The Pegasus tahun 1995. Selain itu Kosin pernah 9 kali masuk dalam jajaran pemain terbaik Liga Korea Selatan. Gak heran nama Sintayong sudah menjadi legenda hidup di negeri ginseng. Prestasi yang memukau juga diraih Patrick Kluivert saat menjadi pemain. Kluivert menjelma menjadi salah satu bomber yang ditakuti di Eropa pada eranya. Pasalnya Kluivert sempat menjadi top skor saat memperkuat timnas Belanda di turnamen Euro tahun 2000. Dirinya juga mengantarkan Ajax menjadi juara Liga Champions pada musim 94-95. Gak heran karirnya sebagai pemain sering menghiasi tim-tim besar. Tercatat Kluivert pernah memperkuat AC Milan dan Barcelona sebelum memutuskan gantung sepatu pada 2008. Penganut dua filosofi permainan yang berbeda. Setelah gantung sepatu, Sintayong dan Patrick Kluivert mengambil jalan yang sama yakni terjun ke dunia pelatih. Namun keduanya nggak langsung bekerja sebagai pelatih kepala. Kosin meniti karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih di Queensland Roar. Sementara itu, Kluivert memulai petualangannya sebagai pelatih striker di AZ Alkmaar. Namun gaya bermain keduanya saat menjadi pelatih mulai bertolak belakang. Alasannya karena Sintayong lebih suka memainkan sepak bola bertahan. Buktinya Kosin lebih gemar menerapkan pressing ketat dengan bola direct. Pada skema ini, para pemain dituntut memegang bola lebih pragmatis dengan mengandalkan serangan balik cepat. Bahkan sang pelatih memaksa para anak asuhnya menumpuk di sektor bek dan gelandang. Tujuannya agar pemain bisa merebut bola di saat lawan mengalami kebuntuan. Sebaliknya, Kluivert mengusung skema yang berlawanan dengan Kosin. Pria 48 tahun ini lebih suka anak buahnya membawa sepak bola menyerang ala Johan Cruyff. Buktinya Kluivert mampu membawa timnas Curaçao bermain lebih atraktif. Di bawah tangan dinginnya, La Pantera Azul lebih banyak mengumpan serta melakukan build up dari sektor belakang. Sepatu Adidas Crazy Fast yang dipakai Son Heung-min bisa kamu dapetin dengan harga yang murah. Cek link yang ada di bawah ini. Sintayong yang unggul taktik dari segi mentalitas. Filosofi sepak bola ala Sintayong disebut bagus dari segi mentalitas. Terbukti Kosin mengharamkan para pendekar Garuda untuk takut kepada lawan manapun. Pelatih asal Korea Selatan ini mampu membawa timnas Indonesia merepotkan tim raksasa. Skuad Garuda sama sekali gak gentar saat bertemu Arab Saudi, Jepang hingga Argentina. Kosin dinilai sukses membangunkan mentalitas elit para pemain yang kerap minder. Sayangnya pendekatan ini ternyata nggak sepenuhnya disukai publik tanah air. Gak sedikit yang meragukan kemampuan taktikal Sintayong. Bahkan Kosin dinilai terlalu banyak melakukan eksperimen yang beresiko. Sebagai contoh, juru taktik 54 tahun ini kerap merubah line up dan memainkan pemain di luar posisi asli. Puncaknya saat Indonesia dikalahkan oleh Cina di ronde ketiga. Terbaru, Garuda Muda juga dipaksa bermain imbang ketika menghadapi tim sekelas Laos di Piala AFF 2024. Kebiasaan dia begitu,
Sintayong maunya apa sih di senior? Di usia muda selalu seperti itu. Ini perlu menjadi catatan, ucap pandit kesit Budi Handoyo. Skema menyerang Patrick Kluivert yang dibutuhkan timnas Indonesia. Patrick Kluivert diyakini akan membawa timnas Indonesia bermain lebih ofensif. Nantinya Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang bertumpu pada lini tengah dan lini serang. Selain itu, skema pakem 3-5-2 dan 3-4-3 milik Sintayong gak akan dipakai lagi. Alasannya karena skema tersebut membuat penggawa Garuda bermain cenderung bertahan. Sementara Kluivert lebih suka skema total football ala Johan Cruyff. Apalagi taktik ini terbukti meningkatkan produktivitas gol anak asuhnya. Salah satu bukti nyata saat Kluivert berhasil membawa Adana Demirspor tampil gacor. Di bawah asuhannya, si kilat biru mampu mengemas 41 gol dari 20 laga di semua ajang. Selain itu, taktik Kluivert semakin sempurna dengan kehadiran Alex Pastoor. Pasalnya, pria 58 tahun ini dibekali kemampuan analisis yang tajam. Pastoor dinilai bisa menyempurnakan taktik Kluivert dengan gaya mainnya. Sebab ex-pelatih AS Kalmar ini mengutamakan penguasaan bola serta menerapkan strategi gegenpressing. Apalagi Pastoor dikenal sebagai spesialis penghantar tim promosi ke kasta tertinggi. Terakhir, pelatih kelahiran Amsterdam ini mengantarkan Almere City ke era divisi musim lalu. Gak heran Kluivert tanpa ragu memilihnya sebagai asisten pelatih timnas Garuda. Saya mengikuti kursus pelatih sepak bola profesional bersama Alex. Kami memiliki hubungan yang baik. Di Almere City baru-baru ini menunjukkan bahwa dia menguasai keahliannya. Dia adalah seorang yang profesional. Jelas Kluivert. Dapatkan 5 renteng kopi kapal api spesial yang bisa kamu beli dengan harga diskon awal tahun. Cek link yang ada di bawah ini. Membuat timnas Indonesia naik level. Kehadiran Patrick Kluivert siap membawa timnas Indonesia bermain lebih gemilang. Pelatih asal Belanda ini bahkan berambisi membawa skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Misi kami tentu saja untuk memastikan lolos ke Piala Dunia tahun depan. Saya pikir kami memiliki kemampuan serta hasrat untuk mengejarnya, ucap Kluivert saat diwawancarai Fabrizio Romano. Ambisi besar Kluivert ini juga berhasil menarik banyak perhatian dari pemain keturunan. Alhasil, Arya Sinulinga menyebut pamor sang pelatih berhasil memikat banyak darah Indonesia yang ada di Eropa. Nanti Kluivert yang akan melobi pemain-pemain keturunan yang selama ini mungkin belum mau masuk ke kita. Hal ini otomatis membuat pola komunikasi dengan skuad Garuda bakal efektif. Belum lagi pandit senior yakni kesit Budi Handoyo juga bahagia dengan kedatangan Kluivert. Pasalnya juru taktik 48 tahun ini dinilai lebih baik dalam berkomunikasi dibandingkan Sintayong. Pelatih asal Belanda jelas untuk mempercepat chemistry dengan pemain-pemain yang sebagian besar keturunan Belanda. Komunikasinya juga akan mudah terjalin. Bahkan Alfreanda Dewangga mengaku siap membawa skuad Garuda menjadi lebih baik bersama Kluivert. Untuk pelatih baru, saya cuma berharap semoga timnas bisa naik level dengan gaya sepak bola yang lebih modern dari era Kosin. Sama komunikasi semoga juga lebih baik, ucap penggawa PSIS Semarang ini malu-malu. Itulah ulasan adu kecerdasan taktik Patrick Kluivert dan Sintayong. Bagaimana pendapatmu? Apakah pelatih asal Belanda ini mampu merebut hati publik tanah air dengan taktiknya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.